Kembalinya Raja Serigala. Bab 525 Saudara Baik, miliki pikiran yang kuat. Puan Jiang, kita tidak boleh pergi. Leluhur kami meninggalkan kami tujuan yang mulia, bukan agar kami menjadi pengecut dan melarikan diri saat terjadi sesuatu. Jika kami benar-benar pergi, bagaimana kami bisa menghadapi orang-orang di kota Sanjiang? Bagaimana kami masih bisa mendapatkan pijakan di kota Sanjiang? Bagaimana kami bisa menghadapi leluhur kami? Kelompok orang ini memang menakutkan, tetapi Sekte Wushen kita juga merupakan sekte seni bela diri yang sudah ada sejak seabad lalu. Mengapa kita harus mendukung mereka dan menghancurkan gengsi kita sendiri? Ketika sekelompok orang ini tiba, aku, Liao, akan menjadi orang pertama yang berdiri dan bertarung bersama mereka. Kata seorang pria berusia 30-an di aula. Namanya Liao, dan dia adalah salah satu dari 3 tetua Sekte Wushen. Liao, menurutmu siapa dirimu? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan berkata dari tim yang mengusulkan untuk pergi. Apa kekuatanmu? Apakah kau sudah berhasil menembus alam kuning? Berapa banyak yang bisa kau lawan? Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Liao menjawab dengan tenang, aku, Liao, belum mencapai alam kuning, jadi aku tidak bisa melawan atau membunuh beberapa orang. Tetapi saya tahu bahwa untuk melindungi warisan leluhur kita tidak boleh bersembunyi darinya, tetapi melindunginya dengan tangan kita. Perlindungan tinju. Orang tua itu tersenyum dingin, musuh kuat dan aku lemah, bagaimana aku bisa melawan mereka? Jika kami kalah, bagaimana kami bisa melindungi bisnis keluarga dan menghadapi leluhur kami? Jika orang lain menindasmu di depan pintu dan kamu masih tidak berani melawan, lalu apa gunanya belajar bela diri? Jawab Liao. Orang tua itu hampir muntah darah karena kemarahan Liao. Beberapa dari mereka berdiri dan berkata, Tuan, Liao terlalu radikal dan mengabaikan sekte dewa bela diri. Saya pikir dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penatua. Pada saat ini, Jiang Miao Miao yang berada di panggung tinggi akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang indah dan bersemangat menyapu semua orang, dan aura bangsawan bawaan terpancar darinya, mendominasi dunia. Semuanya, harap bersabar. Saya tahu apa yang Anda bicarakan. Satu pihak bersikap agresif dan ingin menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sementara pihak lain menghindari pertempuran dan ingin kembali setelah situasi tenang. Semua orang mempertimbangkan ini demi Wushenmen. Setelah mengatakan ini, Jiang Miao Miao ragu sejenak, lalu melanjutkan. Namun, kali ini aku punya pendapat yang berbeda dengan para tetua. Aku memutuskan untuk bertahan dan bertarung. Ledakan. Begitu Jiang Miao Miao selesai berbicara, semua orang saling memandang. Lelaki tua berambut putih itu buru-buru berkata, Tuan, musuh kuat dan kita lemah. Jika kita tinggal, kita akan musnah. Fondasi yang telah dibangun oleh para leluhur kita selama berabad-abad tidak akan bisa dihancurkan di tangan kita. Saya harap ketua sekte akan berpikir 2 kali. Saya harap ketua sekte akan berpikir 2 kali sebelum bertindak. Untuk sesaat, mereka yang ingin menghindari perang semuanya angkat bicara. Liao mendengus dingin dan berkata, Penatua Agung, apakah Anda sudah merasa tenang terlalu lama? Gairah dalam tubuh Anda telah sepenuhnya menghilang. Liao, kau, pria tua berambut putih itu gemetar karena marah. Pada saat ini, Jiang Miao Miao melanjutkan, Liao, jangan bicara omong kosong. Setelah memarahi Liao, Jiang Miao Miao berdiri, berjalan ke arah Tetua Agung, dan berkata, Tetua Agung, aku tahu kamu sedang mempertimbangkan masa depan Sekte Wushen, dan aku mendukung sudut pandangmu. Tetapi, Wushenmen benar-benar tidak bisa pergi saat ini. Kota Sanjiang adalah rumah bagi Sekte Wushen. Jika kita diganggu di depan pintu rumah kita dan kita terus melarikan diri, lalu apa gunanya berlatih seni bela diri? Puan, Tetua Agung itu mendesah. Jiang Miao Miao menghentikannya dan berkata, saranku, aku tinggal saja dan melawan kelompok orang itu. Kamu bawa generasi muda Wushenmen dan mereka yang ingin pergi, bersembunyilah untuk sementara waktu, lalu kembali setelah badai berakhir. Jika aku kalah dalam pertempuran ini, kau akan menjadi pemimpin baru Sekte Wushen dan memimpin Sekte Wushen untuk maju. Ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Jiang Miao Miao akan membuat rencana seperti itu. Saya sudah membuat keputusan, dan tidak seorang pun boleh mengajukan keberatan. Kata Jiang Miao Miao dengan suara yang dalam. Sang Tetua Agung menghela napas dan berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak ingin membujukmu lebih jauh. Dia berbalik dan menatap para pemimpin puncak Sekte Dewa Bela Diri, dan berkata, saya pikir semua orang tahu keputusan Master Sekte, kan? Sekarang, mereka yang ingin mengikutiku, berdirilah di pihakku. Orang-orang yang hadir membicarakan masalah ini. Beberapa dari mereka tidak sabar untuk pergi, tetapi karena tidak ada yang memimpin, mereka tidak berani berdiri dan mengatakan bahwa mereka ingin pergi bersama Tetua Agung. Mereka semua menunggu seseorang untuk memimpin. Lagi pula, saat ini, siapapun yang berdiri pertama kali akan selalu dikenang sebagai pembelot. Untuk sesaat, situasinya menemui jalan buntu. Liao mendengus dingin, menatap semua orang dengan ketidakpuasan dan berkata, kalian punya hati tapi tidak punya keberanian. Sekte Dewa Bela Diri memberimu gaji tinggi tanpa imbalan apapun. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke arah Jiang Miao Miao dan berkata, aku, Liao, bersedia tinggal dan berbagi kehormatan dan aib dengan Sekte Wushen.
Jika ada di antara kalian yang ingin tinggal, silakan datang ke ketua sekte. Mereka yang tinggal di sini akan menjadi saudara-saudaraku, Liao. Jika suatu hari mereka dalam kesulitan, aku, Liao, akan menjadi orang pertama yang bangkit. Saya bersedia tinggal dan berbagi kehormatan dan aib dengan Wu Shenmen. Pada saat ini, seseorang berdiri dari kerumunan. Baiklah. Liao melangkah maju dan meninju dada pria itu, saudara yang baik, kita berbagi kehormatan dan aib. Kita berbagi kehormatan dan kehinaan. Pria itu menegakkan dadanya dan berdiri dengan bangga. Dan aku, saya juga, saya. Tiba-tiba, semakin banyak orang yang berdiri, dan jumlahnya ada 10 orang sekaligus. Liao memeluk mereka satu persatu, saudara yang baik, kalian punya tulang punggung. Bab 526, Orang Gila, aku di sini untuk bertarung. Tak lama kemudian, para tetua sekte Dewa Bela Diri terbagi menjadi dua kelompok. Tetua utama pergi bersama lebih dari separuh pemimpin senior sekte Dewa Bela Diri. Pada saat ini, sekelompok orang masuk dari pintu. Mereka adalah wali kota Sanjiang dan sekelompok staf. Mereka mengenakan seragam, memegang tombak di tangan, siap bertempur. Jiang Wushen, aku di sini untuk berbagi kebencian yang sama denganmu dan bersama-sama melawan musuh asing. Orang yang berbicara adalah wali kota Sanjiang, Bai Zhengqing. Dia berkulit putih dan tidak berjanggut, serta memiliki wajah yang ramah. Jiang Miao Miao secara pribadi keluar untuk menyambut mereka, selamat datang, kepala wali kota. Sama-sama. Bai Zhengqing melambaikan tangannya dan berkata, Dewa Jiang Wu terlalu sopan. Kelompok orang ini sangat merajalela dan telah melakukan banyak sekali kejahatan di kota Sanjiang. Sebagai wali kota Sanjiang, saya seharusnya berada di garis depan. Merupakan suatu berkah bagi kota Sanjiang untuk memiliki pemimpin seperti kota Baishou. Jiang Miao Miao berkata sambil tersenyum, dan meminta orang-orang untuk menyiapkan meja dan kursi. Sama-sama. Jangan bahas masa lalu. Bai Zhengqing duduk dan bertanya, Jiang Miao Miao, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Jiang Miao Miao terdiam beberapa saat, lalu mendekatkan kepalanya ke telinga Bai Zhengqing dan berbisik. Bai Zhengqing mengangguk, lalu berkata, baiklah, rencanamu sangat bagus. Aku akan segera turun dan mengaturnya. Kelompok orang ini tidak boleh kembali hari ini. Jiang Miao Miao mengangguk, lalu kedua kelompok mulai bertindak. 30 menit kemudian, 3 orang keluar dari gerbang Dewa Bela Diri. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut panjang dan syal sutra di kepalanya, seperti bajak laut. Pada dadanya terdapat ukiran seekor kadal raksasa tanpa kepala yang terlihat aneh. Siapa kamu? Seorang pemimpin dari sekte Wushen berjalan mendekat dan menatap pria itu. Lelaki itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang besar dan berwarna kuning. Dia menghampiri pemimpin itu dan tertawa tanpa rasa bersalah, kau ingin tahu namaku? Omong kosong. Ini adalah gerbang Dewa Bela Diri. Anjing dan orang tak dikenal tidak diperbolehkan masuk. Sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kata-katanya, lelaki berpakaian bajak laut itu mencengkeram dagu sang pemimpin. Hanya 4 orang yang tahu namaku. Apakah kamu masih ingin tahu? Kata pria itu dengan dingin. Berani sekali kau. Ini adalah sekte Dewa Bela Diri. Kau berani membuat masalah di sini. Apa kau tidak takut? Suara lelaki itu tiba-tiba terhenti, dan pada saat yang sama, berakhir sepenuhnya. Matanya terbuka lebar, menatap pria di depannya, tetapi dia berhenti bernapas. Lelaki yang berpakaian seperti bajak laut itu dengan santai melempar lelaki itu ke tanah, lalu bertepuk tangan dan berkata, baiklah, sekarang kamu boleh tahu namaku. Namaku Thor, dan aku di sini untuk menantangmu. Ledakan. Dia menendang lelaki itu dan membuatnya terpental lebih dari 10 meter, menghantamnya dengan keras di ambang pintu. Beberapa penjaga gerbang tertegun dan bersiap menyerang pada saat yang sama. Thor tersenyum tipis dan berkata, jangan buang-buang waktu, dasar bajingan kecil. Katakan pada bosmu bahwa aku, Thor, di sini untuk menantangmu. Katakan pada Jiang Miao Miao bahwa kau bisa mati di tanganku atau menangis di tangan senjataku. Kau mencari kematian. Beraninya kau menghina pemimpin sekte. Beberapa orang hendak mengambil tindakan ketika Liao keluar dari pintu. Dia berkata, karena Anda di sini untuk menantang orang lain, Anda harus bertindak seperti penantang. Cincinnya sudah siap di dalam, apakah kamu berani masuk dan bertarung? Dewa Petir tertawa dan berkata, aku telah melalui gunung pedang dan lautan api dalam hidupku. Mengapa aku tidak perlu takut memasuki sekte Dewa Bela Diri yang kecil? Berjalan. Atas perintahnya, 2 orang di antara penonton mengikutinya. Pada saat ini, di lapangan gerbang Dewa Bela Diri, di arena yang sangat besar, Dewa Petir berdiri dengan angkuh di tengah arena. Dia melirik semua orang di gerbang Dewa Bela Diri satu persatu, lalu berkata, kenapa hanya sedikit yang tersisa di antara 30.000 murid sekte Dewa Bela Diri? Apakah kamu tahu aku akan datang dan apakah kamu takut? Thor tertawa keras, dan kedua orang lainnya pun ikut tertawa. Semua orang dari sekte Wushen sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Hanya ada 3 orang di depan mereka, tetapi mereka berani berteriak di depan ribuan orang. Itu benar-benar keterlaluan. Tuan, orang ini terlalu sombong. Aku akan melawannya. Di bawah panggung, semua orang dari sekte Wushen berkata dengan gigi terkatup. Minggir,
Kau bukan tandingannya. Liao menekan bahu pria itu dan menggelengkan kepalanya. Penatuali, apakah kita hanya akan menonton dia berteriak di atas ring? Sekte Wushen kami telah berdiri selama 100 tahun, dan kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Saya sangat marah. Pria itu berkata dengan marah bahwa Sekte Wushen mereka adalah sekte kultivasi terbesar di kota Sanjiang, dan mereka biasanya berjalan dengan mendominasi ketika mereka pergi ke kota Sanjiang. Kapan saya pernah mengalami penghinaan seperti itu? Hari ini saya diintimidasi sampai ke depan pintu, saya sangat marah sampai hampir mati. Seseorang akan menghadapinya, kata Liao. Kenapa? Semua orang dari Sekte Dewa Bela Diri adalah sekelompok pecundang. Tidakkah kau berani naik ke panggung dan melawanku? Thor tertawa. Di antara para penonton, semua orang menggertakkan gigi karena marah. Benar saja, semua orang dari Sekte Dewa Bela Diri adalah pengecut. Tentu saja, jika kau benar-benar takut padaku, masih ada jalan. Kau hanya perlu berlutut di hadapanku, melayaniku sebagai gurumu, lalu mengirim pemimpin sekte cantikmu ke kamarku, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Thor menghancurkan marmer di tanah dengan satu kaki. Jangan sombong begitu, dasar orang gila. Aku Liao dari Sekte Wushen. Biarkan aku melawanmu. Liao melangkah ke udara dan mendarat dengan mantap di atas panggung. Bab 527 Liao vs Dewa Petir. Minggir, kau bukan tandinganku. Thor berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memperlihatkan aura seorang raja. Dia bahkan tidak memandang pria di depannya. Lawannya saat ini adalah Jiang Miao Miao, dan dia meremehkan orang lain. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mencobanya? Liao mengangkat kepalanya dengan tajam, dan menyapukan matanya yang tajam ke arah pria itu, lalu berteriak bunuh. Dia bagaikan anak panah yang tajam, menusuk ke arah Dewa Petir. Liao adalah salah satu dari 3 tetua Sekte Wushen. Kekuatannya hampir mencapai Huang Jing, dan tinggal selangkah lagi dia akan menembus Huang Jing. Dan jika Dewa Petir berani menghinanya, bukankah itu sama saja dengan meminta penghinaan? Aku yakin pukulan Liao akan cukup untuk membuat Dewa Petir menderita. Di bawah panggung, semua orang dari Sekte Dewa Bela Diri mulai berdiskusi. Semua orang tahu kekuatan Liao, dan dia bisa menduduki peringkat ketiga di Sekte Dewa Bela Diri. Saat itu, jika dia tidak beberapa tahun lebih muda dari Ti dan kurang pengalaman bertempur, dia tidak akan kalah dalam pertempuran dengan Ti. Sekarang, setelah sekian tahun berlalu, Liao bukan lagi Liao Lei yang dulu. Sekarang, kekuatannya setidaknya berada di urutan kedua di Sekte Wushen, hanya di bawah Master Sekte Jiang. Dalam pertarungan antara Liao dan Thor, semua orang sepakat bahwa Liao akan meraih kemenangan besar. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Dewa Petir bahkan tidak pernah melihat Liao dari awal hingga akhir, dan matanya selalu tertuju pada kursi utama Jiang Miao Miao. Sasarannya kali ini adalah Jiang Miao Miao. Rumor mengatakan bahwa Jiang Miao Miao adalah seniman bela diri yang luar biasa dan kecantikan yang memukau. Sekarang reputasinya memang pantas. Dia sudah mati rasa di hatinya dan ingin segera mendorong Jiang Miao Miao ke tanah. Gila, terima pukulanku. Ledakan. Tinju Liao hendak tiba, dan saat ini Thor berbalik dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dengan ringan. Pukulan Liao dengan mudah diblokir olehnya. Ini. Semua orang langsung membeku. Liao adalah salah satu dari 3 tetua agung Sekte Dewa Bela Diri, dan kekuatannya berada di peringkat kedua di antara mereka. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, ia dengan mudah dihalangi oleh Dewa Petir. Tidak. Tidak dapat dikatakan terhalang, tetapi justru dikalahkan. Benar saja, dia dengan mudah mengalahkan serangan kekuatan penuh Liao. Siapakah Dewa Petir ini? Mengapa begitu dahsyat? Semua orang tercengang. Kekuatan Thor jauh melampaui imajinasi mereka. Mungkinkah dia penguasa alam kuning? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benak setiap orang. Master Huang Jing jarang ditemukan di kota Sanjiang. Tidak diketahui apakah Tuan Jiangmen telah mencapai alam kuning. Tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika Anda memiliki kekuatan Huang, Anda pasti dapat berjalan menyamping di kota Sanjiang. Mendengar kabar duka tersebut, sebagian orang yang tetap tinggal pun mulai menyesal, bertanya-tanya alangkah baiknya jika saat itu mereka ikut bersama tetua agung. Liao juga sangat terkejut. Bisa dikatakan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, tetapi meskipun begitu, dia masih mudah dikalahkan. Sudah pasti kekuatan pria ini pasti berada di alam kuning. Meskipun kamu telah setengah jalan menuju cermin kuning, kamu masih sedikit kurang dari sasaran. Akan kutunjukkan kepadamu apa cermin kuning yang sebenarnya dan betapa dahsyatnya kekuatan cermin kuning itu. Setelah mengatakan ini, Thor tiba-tiba menjadi ilusi. Instan. Dalam sekejap mata, Thor langsung bergerak di depan Liao. Liao tertegun. Dia merasakan aura mengerikan datang ke arahnya. Ketika dia bereaksi, dia hanya melihat Thor yang berdiri di depannya. Kecepatan Thor sungguh terlalu cepat. Dia bahkan tidak menyadari saat Thor datang. Thor menyeringai. Ledakan. Tinjunya mengenai perut bagian bawah Liao hampir dalam sekejap mata. Ledakan. Liao hanya merasakan perut bagian bawahnya terkena meteorit. Engah. Dia mengangkat kepalanya dan meludahkan seteguk darah, lalu terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muntah darah dan 3 tulangnya patah. Tuhan tidak tahu seberapa kuat pukulan Thor.
Yang dia lihat hanyalah perut bagian bawah Liao yang cekung dalam. Para penonton saling berpandangan dengan kaget. Dewa petir ini begitu kuat hingga hampir tak terkalahkan. Ini Huang Jing, ini kekuatanku. Sekarang, tahukah kau seberapa jauh perbedaan antara kau dan aku? Thor menginjak kepala Liao yang sekarat. Orang-orang yang hadir menggertakkan gigi. Penatua Li, berdirilah. Berdirilah. Semua orang mengepalkan tangan, berharap ada perubahan haluan. Namun, Dewa Petir melirik semua orang dengan jijik. Dia menginjak kepala Liao dengan keras dan berkata, apakah kamu masih berharap dia akan berdiri? Kau sedang bermimpi. Dewa Petir mengerahkan lebih banyak kekuatan. Liao, yang berdiri di bawah kakinya, memiliki mata merah dan jari-jarinya mencengkeram tanah dengan kuat. Masih ingin melawan. Keberanian itu patut dipuji, tetapi tindakan bukanlah pilihan. Patah. Kepala Liao diinjak oleh Dewa Petir hingga penyok. Pada saat ini, Liao juga mengeluarkan darah dari kepalanya. Bajingan, biarkan Tetua Li pergi. Datanglah kepada kami jika kau punya masalah. Dasar bajingan, kalau terjadi apa-apa pada Tetua Li, Sekte Wushen tidak akan memaafkanmu. Thor menjilat bibirnya lalu tersenyum jahat. Ia berkata perlahan, aku hanya ingin melihatmu membenciku, tetapi tidak bisa menyingkirkanku. Hari ini, Liao harus mati. Patah. Dewa Petir mengerahkan semakin banyak kekuatan, dan Liao mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Berhenti. Pada saat ini, Jiang Miao Miao membanting meja dengan marah dan berdiri, seperti burung phoenix yang merobek langit, dan melompat ke atas panggung dalam 2 langkah. Bab 528 Permintaan Dewa Petir. Berhenti. Lei Shen mencibir. Dia bahkan tidak melihat ke arah Jiang Miao Miao, tetapi menatap Liao dengan dingin, pergilah ke neraka. Ledakan. Kepala Liao berubah menjadi kabut darah dalam sekejap, dan darah mengalir seperti sungai. Ini. Semua orang tercengang. Dewa Petir begitu gila hingga berani menghancurkan kepala Liao di hadapan mereka. Ini adalah provokasi yang nyata. Ini penghinaan yang terang-terangan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius Sekte Wushen sama sekali. Biasanya, orang-orang dari Sekte Wushen bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan ketika mereka keluar, tetapi sekarang mereka diganggu tepat di depan pintu mereka. Ini sungguh keterlaluan. Semua orang menggertakkan gigi, berharap mereka bisa bergegas dan menghajar Thor. Hampir pada saat kepala Liao meledak, Jiang Miao Miao di atas ring melancarkan serangan ganas. Pukulannya dilepaskan dengan tenang. Pukulan ini tampak biasa saja dan tidak ada fluktuasi kekuatan sama sekali. Namun, hal itu dilakukan dengan cara yang cerdik. Dia dapat menggunakan energi internalnya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak dapat memperlihatkan kekuatan yang hebat, dia dapat memperoleh hasil yang tidak terduga. Ledakan. Pukulan itu mengenai dada Thor, dan Thor terlempar mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Engah. Seteguk darah tertumpah keluar. Mata semua penonton menyala-nyala karena kegembiraan. Akhirnya, seseorang dapat menekan Dewa Petir. Untuk sesaat, emosi penonton memuncak. Jiang Wushen, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia dan balaskan dendam untuk Tetua Li. Biarkan dia membayar dengan darah. Wajah Jiang Miao Miao tenang dan dia sangat tenang. Dia tahu bahwa meskipun serangan diam-diam terhadap Thor berhasil, pukulan ini tidak cukup untuk membuat Thor kehilangan kemampuan bertarungnya. Krisis masih ada, dia tidak bisa gegabah. Pada saat ini, Lei Shen berdiri, perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, kamu layak menjadi orang nomor 1 di kota Sanjiang. Di usia yang begitu muda, kamu telah menembus cermin kuning. Kamu memang layak menjadi penguasa sekolah ini. Ledakan. Orang-orang yang hadir terkejut. Dewa Jiangwu telah menerobos alam kuning. Ya Tuhan, Jiang Wushen baru berusia 28 tahun, dan dia sudah menembus alam kuning di usia yang begitu muda. Sungguh menakjubkan. Tidak heran dia mampu menjaga situasi tetap stabil meskipun mendapat tekanan dari Tetua Agung dan gerombolan buronannya. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Kerumunan penonton kembali bersorak gembira. Begitu Jiang Wushen berhasil menembus cermin kuning, dia pasti bisa membunuh orang ini. Dengan begitu, dia bisa membalaskan dendam Tetua Li. Karena kamu sudah tahu kekuatanku, kembalilah. Jiang Miao Miao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bagaikan dewa perang wanita, yang sama beraninya dengan pria manapun. Kau dan aku sama-sama memiliki Huang Jing. Kau tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dariku. Sekte Dewa Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jika kau pergi, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jiang Miao Miao tahu bahwa orang di depannya jelas bukan orang biasa. Jika dia berhadapan langsung dengannya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jika dia bisa mengintimidasi mereka, itu akan mengurangi masalah yang tidak perlu. Ampuni nyawaku. Dewa Petir tertawa terbahak-bahak, meskipun kau dan aku sama-sama berada di alam kuning, apakah kau pikir kau adalah lawanku? Saya telah membunuh ribuan orang, bagaimana dengan Anda? Pengalaman bertempurmu jauh tertinggal dariku. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Jadi, kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati itu. Hari ini, salah satu dari kita harus jatuh ke tanah. Kata Jiang Miao Miao. Namun Dewa Petir menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 kamu begitu cantik, bagaimana mungkin aku tega membunuhmu?
Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau mau menjadi pembantuku, aku bisa mengampuni nyawamu dan membiarkan Sekte Dewa Bela Diri pergi. Jika tidak, kau dan mereka akan tamat. Bagaimana? Kamu pilih. Jiang Miao Miao tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cantik. Dia berbeda dari wanita lainnya. Dia memiliki aura aristokratik bawaan, seolah dia terlahir dengan kunci emas di mulutnya. Dia memiliki aura emas. Siapa yang tidak akan jatuh cinta dan tersentuh oleh wanita unik seperti itu? Thor memang seperti ini secara alami. Apakah kamu serius? Jiang Miao Miao tiba-tiba bertanya pada saat ini. Ledakan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka semua menggelengkan kepala dan mencoba membujuknya. Jiang Wushen, kamu tidak boleh mengalahkannya, tidak boleh. Jika Anda menyetujuinya, itu akan seperti terjerumus dalam kesulitan yang mengerikan. Kami tahu kamu melakukan ini demi kebaikan Sekte Wushen, tapi kami tidak akan setuju. Kami tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu demi Sekte Wushen. Guru, mohon jangan menyetujuinya. Benar sekali. Selama kamu setuju menjadi pembantuku, aku bisa mengampuni nyawamu dan membiarkan mereka semua pergi. Mata Thor juga berapi-api. Wanita yang begitu cantiknya itu pun segera menjadi mainannya, yang membuat api dalam hatinya kembali menyala. Aku bisa berjanji padamu, tapi selain memaafkan semua orang di sini, aku juga ingin kau berjanji satu hal lagi. Kata Jiang Miao Miao dingin. Ada apa? Thor bertanya sambil mengerutkan kening. Kemarilah, aku akan memberitahumu. Jiang Miao Miao melambai. Thor langsung waspada. Dia menatap Jiang Miao Miao, mencoba melihat sesuatu dari matanya. Namun, dia meremehkan Jiang Miao Miao. Jiang Miao Miao begitu tenang sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun. Lebih baik kamu jangan main-main. Kata Thor dengan waspada. Jiang Miao Miao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu dan aku sama-sama menguasai alam kuning. Pengalaman bertarungmu 10 kali lebih baik dariku. Trik apa yang bisa kumainkan? Lagi pula, dua orang yang kau bawa itu kekuatannya hampir setara dengan Huang Jing. Dengan kekuatan seperti itu, Sekte Wushen ku jelas bukan lawanmu. Menurutmu trik apa yang bisa kumainkan? Lei Shen merasa itu masuk akal, dia mengangguk dan berkata, aku yakin kamu tidak akan berani bermain trik. Dia mendatangi Jiang Miao Miao dan berkata, katakan padaku, apa lagi yang kau inginkan dariku? Namun, tiba-tiba mata polos Jiang Miao Miao berubah menjadi sangat suram. Dia